Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Andro di Ngobrol Digital Marketing live podcast pada pagi hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di pagi hari ini. Ya, ada Om Jeki, ada Om Rahmatullah, ada Resep Chef dan lainnya ya. Eh, Sedikit perkenalan buat teman-teman sebelum kita masuk ke materi ya tentang ngobrol digital marketing. Ngobrol digital marketing itu adalah eh, sebuah acara seperti radio ya, seperti radio live seperti itu. Insya Allah kita bikin acaranya setiap pagi ya, setiap pagi antara jam 5 sampai jam 7 live ya. Kecuali kalau saya mungkin lagi keluar kota atau lagi ada, ya semoga nggak ada banyak gangguan ya. Nah, di acara live ini kita bisa ngobrol banget bareng, teman-teman bisa sambil dengerin, bisa sambil siap-siap kerja, bisa sambil morning routine, ngapain, olahraga ya. Itu tujuannya. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung tanyakan di kolom chat yang ada di bawah kalau Anda di mobile, atau di kanan atas kalau Anda di desktop ya. Kalau Anda ingin, teman-teman ingin masuk, ikut ngobrol, ikut diskusi, ikut biar suaranya masuk ya ke live ini, bisa masuk ke grup Discord. Nah, Discord ini satu grup yang saya lagi tes apakah bisa kita menggunakannya untuk live streaming ala-ala radio ya di sini. Grupnya ada di Ngobrol Digital Marketing. Rencananya kita mau ada tempat ngobrol di sini. Tempat ngobrol ini saya sediakan buat 5 orang setiap hari. Jadi kalau ada yang pakai, kita seperti kayak di radio ya, ada panggilan masuk dan ngobrol live, bisa ke Discord. Tapi kalau cuma sekedar ingin bertanya ya bisa cukup dengan menggunakan menggunakan live replay chat yang ada di kanan. Nah, hasil obrolan kita akan saya publish ulang di malam harinya jam 21 atau jam 9 malam itu, dengan tapi tidak akan selengkap yang di pagi hari ya, karena mungkin di pagi hari ada yang disensor nantinya kayak gitu kurang lebih. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, pastikan teman-teman segera subscribe supaya dapat notifikasi kalau ada live ataupun ada replaynya di YouTube ini. Oke, kita langsung ke materi biar nggak lama-lama. Oh ya, saya belum sempat ngasih tahu kalau buat yang baru bergabung, materinya kita akan adakan sekitar katakanlah 10 sampai 20 menit maksimal ya. Itu ada materinya seperti ini. Terus nanti ada Q&A. Nah, jadi yang Q&A itu setelah materi ya, seperti ini. Kita akan berbicara tentang list building tanpa website ya. Ini sepertinya akan jadi materi yang cukup panjang. Ada beberapa materi tentang list building tanpa website ini. Saya kumpulkan dari beberapa refer. Jadi pagi ini kita akan bahas dulu tentang database pelanggan ya. Kenapa database pelanggan itu menjadi harta karun yang sesungguhnya di internet. Nah, materi ini sebenarnya hasil request dari di sini. Itu kemarin berbicara, kita lagi ngobrol tiba-tiba gimana kalau komandan diajarin bikin list building. Nah, list building itu apa? List building itu adalah list, daftar, building, membangun ya. Bahasa simpelnya adalah mengumpulkan database gitu, mengumpulkan database pelanggan. Nah, list building ini adalah istilahnya aja. Jadi istilahnya kalau dibilang list building sebenarnya apa? Itu seperti kita mengumpulkan data kontak pelanggan kita. Ya, ada tools atau ada alat-alatnya yang bisa kita gunakan. Nah, itu yang akan kita bahas di seri list building tanpa website ini. Kenapa tanpa website? Karena saat ini udah cukup canggih ya. Kita nggak perlu harus punya domain, punya website, harus install WordPress dan macam-macam untuk mulai list building. Berbeda dengan ketika saya dulu mulai ya. Nanti ada study case-nya, saya tunjukin dulu saya mulai list buildingnya seperti apa. Jadi pastikan nonton sampai habis. Sekarang ini kita bisa mulai tanpa tanpa itu semua, tanpa harus repot belajar WordPress dulu dan macam-macam. Sekarang sudah banyak tools atau penyedia alat email marketing yang
sudah kita tinggal pakai, kita tinggal gunakan tanpa harus kita terlalu mendalami cara membuat website dan sebagainya. Tentu kalau Anda bisa bikin website minimal WordPress itu akan lebih baik ya, karena nanti akan berkaitan dengan strategi cara mendapatkan leads-nya. Tapi untuk sementara kita asumsikan adalah teman-teman mau langsung mulai list building tanpa harus mau belajar website dulu. Nah, oke. Mengapa kita harus mulai membangun database pelanggan? Nah, ini pertanyaan pembukanya ya. Karena mungkin ada yang merasa nggak perlu ya, nggak perlulah mata repot-repot seperti itu. Nah, kalau saya sendiri memahaminya seperti ini. Jadi saat ini biaya iklan kita untuk mendapatkan pembeli baru atau leads baru itu makin lama makin mahal. Kenapa makin lama makin mahal? Karena yang bisa ngiklan makin lama makin banyak, bener nggak? Ya, yang bisa iklan makin lama makin banyak. Dulu mungkin kalau Anda sempat bermain Facebook Ads di tahun 2017, 2018 awal itu cukup murah ya. Kita bisa ngiklan cuma modal 10.000 sampai 30.000 per hari. Saat ini sih dengar-dengar kabarnya untuk efektif minimal sekitar 100 sampai 300.000. Saya sendiri sudah nggak ngiklan di Facebook Ads kurang lebih hampir 2 tahun nggak ngiklan. Karena saya tidak sanggup mengikuti perkembangan update-nya ya, harus macam-macam. Jadi kalau ada yang nanya gimana cara ngiklan, saya akan arahkan ke grup yang lebih tepat ya, bukan karena saya tidak tahu kondisinya seperti apa sekarang ini. Jadi yang saya lakukan selama ini ya cuma mengumpulkan database pelanggan menggunakan email. Kebetulan KDI juga kita punya sistem reseller, jadi database pelanggannya datang dari SEO, dari sosial media, dan dari resellernya KDI. Kemudian membangun bisnis di sosial media seperti membangun istana pasir di tengah badai. Nah, ini kata-kata di tengah badainya saya yang nambahin. Aslinya kata-kata ini dipopulerkan ya, saya mendengarnya pertama kali itu dari Mas Fikri Fatullah. Jadi Mas Fikri Fatullah nyebutin ya, kenapa sosial media itu kayak istana pasir ya, di tengah badai lagi ya, karena sosial media itu berubahnya cepat sekali. Mungkin teman-teman bisa dengerin podcastnya Mas Fikri tentang apa ya, memahami kenapa sebuah platform dibangun ya. Contohnya Facebook dibangun itu karena apa ya, karena dia ingin mendapatkan profit. Kalau kita membangun bisnis di sosial media menggunakan Facebook misalkan, dulu ketika fanspage itu happening ya, kita punya fanspage dengan 1 juta followers itu udah kayak sultan. Nah, begitu Facebook tahu, wah ini kalau orang-orang yang punya fanspage 1 juta nanti nggak ngiklan, akhirnya algoritmanya dirubah supaya jangkauan dari fanspage berkurang. Begitupun di Instagram ya, makin lama algoritmanya makin mendukung orang yang pasang iklan, sedangkan pasang iklan makin lama makin mahal ya. Seperti itu intinya. Jadi biar kita tidak selalu tergantung dengan sosial media, kita bisa mulai membangun bisnis, membangun database dari sekarang. Kemudian database pelanggan bisa menyelamatkan di saat sulit. Nah, ini yang saya alami sendiri. Jadi beberapa kali jatuh bangun di dunia online itu, saya mulai merasa hal itu adalah kepastian ya buat Anda yang di bisnis online dan baru mau mulai dan sebagainya. Akan sangat beruntung sekali kalau Anda langsung berdiri tegak di kesempatan pertama ya, atau dapat, pokoknya baru mulai langsung naik gitu ya. Itu beruntung sekali. Tapi yang saya pahami dan saya amati dan saya tanyakan kepada teman-teman yang lain, semuanya itu mereka mengalami jatuh bangun ya. Pokoknya lamalah untuk kemudian sampai misalkan punya 50.000 subscriber di YouTube atau punya bisnis yang cukup stabil, itu panjang ya. Saya sendiri saat ini tidak berani mengklaim kalau saya adalah pebisnis online. Saya lebih suka saya lebih suka menyebut diri saya kerja online aja. Kenapa ya? Karena untuk bisnis itu ternyata tidak segampang itu, Ferguson. Itulah intinya ya. Nah, database pelanggan ini bisa menyelamatkan Anda di saat-saat sulit apabila Anda sudah punya database yang cukup lumayan ya. Nah, pertanyaannya, yang disebut database itu apa? Ya, apa saja yang dikumpulkan dan bisa disebut bahwa itu adalah database Anda. Nah,
Jawabannya ada beberapa, ya ini saya membaginya ke beberapa level karena sebenarnya database itu juga macam-macam definisinya. Nah, saya mendefinisikannya ke dalam 3 level ini. Di level 1, teman-teman itu sebenarnya sudah membangun database ketika teman-teman mengumpulkan subscriber, followers, atau teman friends di Facebook atau di Line atau macam-macam lah, itu sudah cukup disebut sebagai database ya. Walaupun ya kayak tadi, kalau kita mengandalkan followers di Instagram, bahayanya adalah seperti membangun istana pasir ya. Instagramnya update algoritma, tiba-tiba berubah cara mainnya. YouTube juga begitu. Beberapa waktu yang lalu, ada sekitar sebulan yang lalu, itu bilang ada yang rame-rame ya meninggalkan YouTube, para YouTubers ya, karena YouTube akan mementingkan algoritmanya. YouTube akan mementingkan kantongnya sendiri daripada kantongnya kita. Walaupun kita sebenarnya juga bisa, kalau mau ya, kita bisa mengolah atau memanfaatkan hal itu. Jadi kita belajar lagi untuk memahami algoritma baru dan sebagainya. Tapi ya itu di level 1. Yang membedakan level 1 dan level 2 adalah kontrolnya. Jadi kalau bisa dibilang shit happens ya, bahasa bahasa sononya, kalau tiba-tiba sesuatu yang jelek terjadi, ya udah ambiar ya. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Udah ngumpulin followers di Instagram, ratusan jutaan followers, tiba-tiba akunnya dihack ya. Kejadian kemarin juga klien saya, followersnya ada sekitar 30 ribuan, akunnya dihack. That's it lah ya, oleh tim tim sosial medianya. Di level 2, nah ini level 1 saya buka aja. Di level 2 itu kita mulai membahas tentang database yang lebih personal. Jadi kalau kita di sosial media, followers kita itu ya kita nggak punya database-nya yang lebih lengkap ya. Pun kalau kita mau nge-DM dia, itu ya satu-satu. Kalau kita punya 1 juta followers, ya bubar juga gitu. Nah, di sini WhatsApp masuk ya. Di sini WhatsApp saya masukin ke dalam level 2. Kenapa? Karena di minimal WhatsApp itu sudah menjadi budaya kita di Indonesia. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau WhatsApp itu juga sebuah database, dan eh, ada kelebihan dan kekurangannya kalau menggunakan WhatsApp. Nah, minimal ada 2 kalau teman-teman ingin membangun grup atau followers atau database pelanggan, ya menggunakan grup di WhatsApp atau menggunakan broadcast list. Saya menggunakan dua-duanya, jadi ada grup dan broadcast list. Saya gunakan dua-duanya, dan kadang setiap minggu saya pasti, bukan saya pasti ya, karena setiap minggu saya ngirimkan broadcast itu. Seperti hari ini ya, sebelum mulai live ini saya mengirimkan broadcast ke beberapa grup yang sudah pernah saya buat ya. Ada dari Komandan Kadi dan grup Ngobrol Digital Marketing ya. Mungkin dari teman-teman yang dulu pernah tertarik untuk ya, belajar digital marketing lewat Ngobrol Digital Marketing, itu sudah pernah saya bikinkan grupnya seperti itu. Jadi itu ada grup dan broadcast list, itu yang saya lakukan. Dan yang pasti email ya. Di email ini itu udah pasti, walaupun mungkin ada yang beranggap siapa sih yang buka email. Nah, pertanyaan saya, Anda buka email nggak gitu? Kalau Anda masih buka email, berarti ya orang lain juga masih buka email. Pelanggan Anda juga mungkin masih buka email. Tapi memang harus dites ya, tergantung target market juga. Nggak semuanya, nggak pasti semuanya email itu bakal lebih efektif daripada grup WhatsApp ya. Begitupun sebaliknya. Bedanya adalah kalau WhatsApp itu ada limitationnya. Ada limitation maksudnya ada keterbatasannya. Kita mau nge-broadcast tiap hari, atau kalau kita punya 100 grup itu, mau nggak mau handphonenya juga memorinya harus besar ya. Ini saya juga sudah punya kendala di handphone. Jadi kalau mau nge-broadcast itu mikir-mikir, kemudian kenapa? Karena udah lambat banget, handphone saya udah full gitu. Mau nggak mau harus dihapusin terus grupnya yang lama-lama, keluar-keluar dari grup yang lama gitu-gitu. Tapi kalau email, nah itu apa sih? Kalau dibilang batasannya nggak ada, ya tetap ada batas-batasnya, tapi lebih fleksibel. Kalau masalah jumlah dan sebagainya itu nggak ada, nggak terlalu, tapi lebih ke arah kalau di email, nah ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti kita bahas kalau nggak di video ini, kalau nggak di video-video berikutnya ya. Di level 3, nah ini yang sedang saya juga pelajari. Nah, ada namanya Customer Relationship Management. Ini juga saya belum paham ini, saya lagi belajar. Jadi saya kemarin mengumpulkan perbandingan apa aja CRM atau Customer Relationship Management yang bisa dipakai untuk market Indonesia ya.
Ya, saya nanya-nanya ke beberapa, ada Mas Yuda dari Wowa, ada Mas Tangguh dari Pustaka Lebah. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan saya mulai mulai mengumpulkan database? Nah, ini pertanyaannya eh, agak sedikit tricky, tapi jawabannya ya sebenarnya semakin cepat itu semakin baik. Jelas seperti itu ya. Kenapa? Karena ya kalau kita mulai dari sekarang, setidaknya waktu belajar kita lebih panjang, gitu aja. Kalau Anda baru mulai, ya Anda bisa mulai langsung mulai mengumpulkan database ya. Kalau Anda sudah punya produk, apalagi itu udah pasti menjual ya. Apalagi kalau udah punya penjualan, itu sebenarnya Anda sudah punya database pembeli. Bedanya di manage atau tidak, itu aja. Jadi kapan mulainya semakin cepat semakin baik. Apalagi kalau kita berbicara tentang bisnis internet ya. Saya mulai mengumpulkan database itu eh, sejak 2016 ya, 2017, 2016, malah 2016, nanti saya ceritain. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan database? Nah, saran saya sih mulai dari pilihan yang mana, level yang mana dulu. Ada level 1, level 2, level 3, itu dulu sih. Kalau level 1 yang mengumpulkan follower Instagram, ya itu kebetulan materinya sudah mulai saya bagikan di grup Laskar KDI yang di Telegram. Jadi goalnya adalah teman-teman yang masuk KDI itu mulai belajar mengumpulkan database walaupun baru di level 1, yaitu followers. Ya, kalau YouTube dan sebagainya itu belum kita bahas karena kemarin waktu di polling yang menang adalah yang Instagram. Oke. Kemudian ini khusus pertanyaan buat teman-teman yang nonton video ini sih sebenarnya. Jadi di level-level yang sebelumnya itu kan kita apa ya? Nah, ini di level 2. Di level 2 itu ada WhatsApp dan email gitu ya. Nah, kemarin karena ada teman-teman yang dari grup komandan KDI kemudian request bisa nggak dibikin materi tentang list building, ya berarti video ini adalah respon dari request tersebut. Saya ya udah deh, kita langsung belajar list building eh, menggunakan tools ya, berbayar atau gratisan terserah. Tapi tools ini bisa dipakai buat WhatsApp dan bisa buat email kayak gitu. Jadi kita mulai fokus ngumpulin WhatsApp dan email. Nah, pollingnya ini yang akan saya polling untuk saat ini. Tolong teman-teman yang nonton video ini tolong diisi di komentar aja ya, di komentar untuk ngikutin polling ini. Pilih mana, mau pakai kirim email ya. Ini adalah layanan kirim email punya Mas Fikri Fatullah. Saya belajar banyak dari beliau ya, sampai tadi malam kemarin juga masih chattingan di Instagram. Yang saya sangat suka dari kirim email itu adalah supportnya. Jadi kadang-kadang kalau saya bingung, saya langsung nanya, ya orang yang jawab timnya Mas Fikri itu orang ya menjelaskannya bagus-bagus lah kayak gitu. Maaf. Dan sekarang kirim email tuh ada yang prabayar kayak pulsa, jadi nggak perlu bayar bulanan. Kita pakai bayar, misalkan kita beli paket, kalau nggak salah sekitar ada paket 1000, 3000 sama 5000 email. Jadi kita bisa mulai ngumpulin database dengan lebih murah kayak gitu. Tapi kalau nggak salah, kalau pakai sistem prabayar ini beberapa bulan, kalau nggak salah 3 bulan itu nanti paketnya habis. Jadi kalau kita pakai kirim email, kita udah investasi, mau nggak mau kita belajar dan praktek ya, karena nanti hanya cafe bisnis ya, CB Auto. Nah, saya punya empat tools untuk mengirim email ya yang saya lakukan. Tapi yang paling sering saya pakai kirim email. Jadi flow-nya ada, nanti ada ceritanya. Jadi saya pakai kirim email dulu untuk testing ya, ada testingnya untuk judul mana yang paling bagus, baru kemudian dari hasil testing di kirim email saya tonton di video yang nanti saya kasih linknya. Ada video kemarin sebelumnya saya bahas tentang kirim email. Nah, ada pilihannya sih gratis ya. Ini saya habis nyari-nyari tadi, dan ada pilihannya kalau mau mulai email internet marketing atau mulai ngirim ngumpulin email secara gratis, yaitu menggunakan Mailchimp. Tapi jujur aja, ini saya pakai Mailchimp itu dulu banget. Waktu awal-awal banget dulu kan ada jumlah 2000 database kontak. Nah, itu saya gunakan dulu untuk ini ngumpulin database lewat giveaway. Ini saya pakai Mailchimp, dan waktu itu eh 2000 kontaknya habis cepet sekali. Akhirnya harus bayar berapa dolar gitu. Waktu itu juga belum punya kartu kredit, jadi repot banget bayar pakai PayPal.
Nah, ketika saya cek tadi, akun Mailchimp saya nggak ada, nggak bisa login, berarti udah dihapus sama Mailchimp, atau saya lupa emailnya yang saya pakai yang mana. Tapi kalau teman-teman milih pakai Mailchimp nanti, ya udah, saya juga baru akan belajar lagi pakai Mailchimp. Kurangnya waktu dulu saya pakai itu belum ada automation apa itu apa, nanti intinya automation itu membantu kita untuk memfilter mana email-email yang aktif dan sangat-sangat suka dengan email yang kita kirimkan ya, jadi kita bisa tahu orang ini suka dengan email yang kita kirimkan atau enggak, kayak gitu. Kemudian ada batasan jumlah email yang dikirim per bulan, jadi kalau misalkan kita punya 2000 kontak, ngirim tiap hari itu di limit berapa, kayak gitu loh. Nah, sedangkan kalau kirim email, enaknya kita mau punya berapa puluh ribu kontak pun itu ngirim emailnya tiap hari gratis ya. Jadi malah kalau nggak dipakai rugi ya. Kalau di Mailchimp dan tools yang lain itu kalau makin banyak makin mahal, kayak gitu. Itu bedanya sih. Itu bedanya, salah satu bedanya. Itu nanti tolong, bisa kalau Anda nonton ini live silahkan di komentar atau di chat live, atau kalau Anda nonton ini ketika tidak live bisa ditinggalkan pollingnya di kolom komentar ya. Tolong dibantu. Lanjut, terakhir adalah study case, ngumpulin database lewat giveaway kaos. Nah, ini yang saya lakukan dulu pertama kali untuk ngumpulin database. Ini before KDI, sebelum KDI ya. Waktu itu saya bikin kaos namanya Pengangguran Santai Tapi Keren Penghasilan 1M, disingkat Pesantren IM. Disingkat Pesantren IM. Ini kaos saya bikin waktu itu sekitar 200 kaos, manual ya. Maksudnya bikin, kemudian dikirim ke kampus saya di Lubulingga, kemudian saya jual lewat Facebook gitu-gitu. 200 kaos ya, alhamdulillah waktu itu bisa dibilang dapat ilmunya ya, dapat ilmunya, kalau uangnya nggak dapat, karena ternyata bisnis kaos kalau kita produksi sendiri itu repot, satu desain aja ukurannya macem-macem gitu kan. Begitu mau produksi lagi, desain yang ukurannya XL atau L waktu itu udah habis, tapi yang XXL masih banyak. Jadi repotnya begitu, akhirnya saya stop, nggak masuk ke produksi kedua. Saya pikir cari cara baru bagaimana biar bisa jualan kaos. Akhirnya ketemulah dengan KDI ya, konsep di KDI. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat dulu seperti ini nih. Saya bikinnya sebentar. Yes. Nah, ini waktu saya cari domainnya udah habis, udah hilang, udah nggak bisa diambil lagi karena lupa. Itu kesalahan juga. Mungkin kalau dicari di YouTube masih ada videonya tentang saya nggak ketemu. Nanti iseng-iseng kalau mau cari, dicari aja. Oke. Nah, ini study case-nya dulu. Saya lupa waktu itu gimana copywritingnya. Alhamdulillah ada satu blog yang menyimpan 2015, itu tanggalnya ya, 2015 kalau nggak salah, bener 2015. Itu saya bikin di akhir tahun menuju 2016, jadi saya bikin pada tanggal 20 Desember akan ada 16 karena ada 2016 kayak. Nah, jadi saya bikin tanggal 20 Desember ada 16 orang yang beruntung mendapatkan sebuah kaos secara cuma-cuma alias gratis. Sayembara ini diadakan oleh Nah, ini hadiahnya. Saya waktu itu belum ada kaosnya, saya cuma modal mock up-nya doang. Cuma modal gambar, saya minta teman saya yang desainer bikinin gambarnya, kemudian dibikin mock up-nya. Itu pun cuma satu kayak gini mock up-nya, gambar warna lain nggak ada. Kemudian cara dapat kaos gratis dengan syarat, ada syaratnya. Ya, gratis bersyarat maksudnya. Betul sekali. Ini adalah pemenangnya adalah peserta dengan jumlah poin terbanyak. Nah, ini saya dulu menggunakan teknik namanya viral. Jadi viral teknik. Jadi orang yang masukin email dia harus nge-share untuknya, kalau ada satu email yang masuk dia dapat lagi. Jadi semakin banyak email yang dia dapatkan, dia poinnya makin banyak kayak gitu. Penilaian, dapatkan 3 poin setiap kali share ke sosial akun media, dapatkan 10 poin setiap kali orang mendaftar melalui link promosi yang kamu sebarkan. Tips, sebarkan link promosi kamu sesering mungkin, semakin banyak kamu tabur, semakin banyak kamu tuai. Tapi ingat, jangan spam dengan menyebarkan link promosi sembarangan atau menggunakan bot. Informasi lebih lanjut silakan go pesantrenim.com. Ini udah nggak ada. Saya kasih link aja kalau teman-teman mau penasaran poin ini yang lama-lama ini. Tapi intinya seperti itu. Dari aktivitas ini saya dapat sekitar 6.000 database email ya.
ya cukuplah untuk waktu itu. Waktu baru mulai ada 6.000 database, kemudian pusing sendiri bagaimana mengelolanya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk materi sudah cukup dulu sampai sekian, udah kurang lebih 20 menit kayaknya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di live chat ya. Saya akan cek live chatnya sekarang juga dan akan saya jawab. Saya cek sekali lagi, kelihatan. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Apa kaitannya membangun database pelanggan dengan membangun funnel yang tepat? Oke. Membangun database pelanggan itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan sebenarnya setiap hari. Jadi untuk database pelanggan itu kan bentuknya tadi kita sebutkan ada email dan katakanlah kita sepakat dulu yang mau kita bangun adalah email dan WhatsApp. Ya, WhatsApp seperti ini. Nah, database ini kita bisa dapetinnya dari mana? Nah, dapetinnya adalah paling gampang itu dari simpelnya namanya landing page. Nah, ini ada landing page. Landing page ya, LP atau landing page. Landing page ini biasanya adalah kayak gini, ada nama, ada email, ada nomor WA. Nah, pernah nggak teman-teman dapetin ini adalah contoh dari landing page. Jadi ada tempat di mana kita bisa mengumpulkan database email dari orang yang datang ke halaman ini. Nah, ini ada alamat email dan nama lengkap. Saya nggak minta nomor WA-nya karena ini lebih ke arah untuk internet ya, untuk database bukan database. Oke, gambar saya biar masuk. Nah, tadi itu adalah landing page ya. Dari landing page itu baru kalau landing page itu mengandung contohnya di sini ada email series. Email series biasanya misalkan 3 hari, email series 1, 2, 3. Nah, di email series ketiga itu ada penawaran pembelian, misalkan seperti itu. Di sini contoh adalah offer, namanya penawaran ya. Jadi ada offer. Di sini misalkan tadi di landing page Atomic Habit saya jualan buku Atomic Habit, misalkan seperti itu ya. Atomic Habit bukunya. Di sini ada beli. Nah, satu circle ini namanya funnel. Nah, satu circle ini namanya satu funnel. Ada yang namanya landing page. Landing page ini berisi penawaran sesuatu yang gratis ya. Konsepnya namanya LM atau lead magnet, dapetin leads. Jadi lead magnet itu cuma dapetin leadsnya. LM itu adalah salah satu jenis landing page ya. Ada lead magnet, ada landing page yang macam-macam ya. Tapi ini saya anggaplah kita namanya lead magnet ya. Landing page yang tadi itu namanya lead magnet karena saya menawarkan sesuatu untuk ditukar dengan nama dan email ya. Dari orang yang mendaftarkan emailnya mereka, saya mengirimkan email 1, 2, 3 secara berkala dan ujung-ujungnya saya menjual sesuatu di sini. Ini halaman namanya offer atau ada penawaran ya. Offer itu penawaran. Nah, ketika ada yang beli ya, jadi dari sini ada dua ada yes ada no gitu kan. Kalau dia beli yes berarti saya dapat pembeli, kalau no nah saya akan arahkan lagi kemana. Nah, ini yang disebut dengan funnel. Jadi kalau saya tawarin buku misalkan orangnya nggak mau beli, gimana kalau saya tawarin yang lain apa gitu ya, ini offer kedua. Jadi macam-macam begitu. Nah, ini namanya funnel ya. Yang proses ini namanya funneling. Funneling itu kita dari orang halaman depan. Nah, ini ada orang
Nah, ini ada pelanggan datang, ya, orang datang, dia melewati proses-proses ini, masukin nama emailnya di landing, lebih apa ya, pertanyaan yang lebih spesifiknya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Konsepnya adalah itu bedanya antara uh, funnel dengan database apa tadi ya, kontak ya. Saya coba cek lagi. Oke, ada pertanyaan dari Mas Rahmatullah. Kalau broadcast email bagusnya berapa kali per minggu? Nah, ini pertanyaannya bagus banget dan saya juga dulu bertanya-tanya bagaimana bagusnya per minggu, bagusnya berapa kali. Ilmu yang saya dapetin dari Mas Fikri adalah kalau bisa setiap hari ngirim email. Tapi tantangannya adalah ternyata ngirim email setiap hari itu nggak mudah. Bener-bener nggak mudah ngirim email tiap hari karena kita harus bikin. Ya walaupun dikasih tahu begini caranya. Nah, saya sendiri akhirnya memutuskan untuk mengirim email kurang lebih 1, 2, atau 3 kali seminggu. Itu juga kalau udah rajin ya. Ya, saya usahakan minimal ngirim 1 kali seminggu supaya orang yang masuk ke email saya tuh nggak lupa bahwa mereka dapat pernah masukin email ke tempat saya. Efeknya kalau kita tidak jarang mengirim email itu orang akan lupa dan akhirnya email kita masuk ke dalam spam box. Nah, itu yang dihindari. Jadi sebenarnya semakin sering menurut saya semakin bagus ya. Menurut Mas Fikri juga begitu. Nah, pertanyaannya kita sanggupnya berapa? Itu dulu. Kalau kita memang sanggupnya 1 kali seminggu, dirutinkan dulu ya. Minimalnya begitu. Kalau bisa 2 atau 3 kali lebih bagus. Nah, apa isi emailnya tentu akan berhubungan dengan penawaran-penawaran yang kita create atau kita ciptakan. Nah, di situ nanti beda lagi strateginya biar email kita nggak bosenin. Itu kita harus punya penawaran setiap bulan lah, minimal setiap minggu kita punya penawaran apa yang mau kita tawarkan kepada audiens yang sudah masukin email ke dalam kita. Saya sendiri lagi belajar menyusun penawaran-penawaran supaya lebih menarik, supaya orang yang dapat email itu nggak bosan. Nah, kalau teman-teman ada yang hadir malam ini dan mendapatkan email dari saya juga pengen tahu dong gimana kira-kira kesannya, apakah email saya membosankan atau email saya mengganggu. Saya pengen tahu juga kalau eh, ada yang sering membuka email saya. Jadi begitu Om Mas Rahmatullah, untuk broadcast email sebaiknya